Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya. Semakin banyak terkuak, ya. Jadi politik keserakahan. Ya, menurut saya bukan politik, ya. Ya, selama ini para pejabat itu yang ada adalah keserakahan. Ya, di saat bicara keberpihakan kepada rakyat kecil itu non-sign, ya. Seperti terkait dengan ini perebutan wilayah antara Aceh sama Sumatera Utara. Ini kan aneh juga, ya. Di saat memang itu wilayahnya masuk Aceh, tapi Sumatera Utara kenapa masih ngotot dan lain sebagainya. Ya. Jadi inilah memang perjalanan Indonesia, ya. Jadi pemerintah itu nggak pernah bicara rakyat sebenarnya, ya, hanya kepentingan aja, bagaimana keserakahan itu yang memang menghiasi republik ini, ya. Untuk itu mari, ya, kita berkiblat kepada KDM, ya. Bagaimana KDM ini nanti yang akan betul-betul mengawali bahwa Indonesia ini harus seperti apa, ya, di negara yang beradat, negara yang beradab, ya. Jadi betul-betul negara yang punya kedaulatan, ya. Keterlibatan rakyat ini yang menjadi sebuah solusi, ya. Makanya kebijakan KDM ini sepengetahuan saya itu nggak ada sampai masyarakat menjadi korban, ya. Nggak ada. Jadi pemerintah selalu hadir, ya. Bahkan KDM juga mempertaruhkan jiwa raganya dan hartanya, ya, itu untuk melakukan satu kebijakan, ya. Ada yang dia harus ambil langkah-langkah dengan mengeluarkan uang sendiri, ya. Ini semata-mata hanya menunjukkan bahwa seorang KDM itu bukan tipe orang yang serakah, ya. Jadi keinginannya berbagi itu cukup tinggi karena dia juga kaya. Tapi kalau namanya orang serakah itu, ya, pingin, ya, Indonesia ini orang-orang serakah tadi menguasai satu pulau. Setelah pulau itu dikuasai, dijual, ya, alasannya investasi, mendatangkan investasi, ya. Itulah, ya, keserakan yang terjadi di elit-elit politik kita. Makanya saya mengajak mari, ya, bersama KDM ini, ya, kita bangun peran kita sebagai anak bangsa, ya. Makanya dengan media saya, ya, Warisbi, Warung Informasi Bisnis, ya, terus sekarang saya bikin Teliti, ya. Itu upaya kami atau komitmen kami untuk selalu bicara rakyat dan rakyat, ya. Di saat orang selalu banyak bilang, ya, Indonesia ini kekayaannya luar biasa, kalaupun sudah pernah dijajah, ya, dari berbagai negara, kekayaan kita dikeruk, tapi kekayaan kita masih berlimpah, tapi kenapa rakyatnya miskin? Kan itu yang menjadi tangisan KDM. Perjalanan panjang saya selama 33 tahun, ya. Mulai saya duduk di pemerintahan hingga pensiun ini, ya, saya tetap konteks saya itu berjuang, ya. Bagaimana Indonesia ini ada sebuah keteraturan, ya. Bagaimana kita sebagai anak bangsa ini punya peran. Jadi yang punya peran bukan hanya pejabat, ya, tapi bagaimana rakyat ini juga punya peran.
Nah dari situ saya punya misi-misi besar katanya dengan media saya. Saya ingin di Republik yang kita cintai ini ya, itu ada kemudahan komunikasi antar anak bangsa. Ya. Sehingga di sini nanti akan menjadi sebuah power anak-anak bangsa. Tapi selama nggak ada kemudahan komunikasi antara anak bangsa ini, nah di situ di saat misalkan di belahan bumi kita tercinta ini ada satu permasalahan itu nggak pernah mencuat, ya, nggak pernah mencuat. Nah, dari situlah akhirnya banyak istilahnya kita ini kecolongan-kecolongan ya, yang namanya potensi-potensi yang akhirnya dijual sama pemimpin-pemimpin kita ya, atau orang-orang elit ya. Nah, dari sinilah mari ya, jadi berawal dari Jawa Barat, dari Kang Deddy Mulyadi ini ya. Saya juga punya, kalaupun saya itu orang biasa, tapi saya punya mimpi besar ya. Nah, Indonesia itu akan terselamatkan dengan komunikasi ya, dengan sistem informasi yang baik. Nah, di saat misalkan sekarang ini ya, orang-orang Indonesia ini betul-betul difasilitasi oleh pemerintah ya, katanya dengan kemudahan komunikasi antara anak bangsa. Akhirnya di saat ada suatu kebijakan pemerintah ya, atau oknum-oknum yang rakus tadi ya, itu kita bisa saling mengetahui ya, di situ akhirnya bisa menjadi sebuah kekuatan ya. Nah, misalkan ya, mungkin Indonesia ini nggak banyak tahu tentang keberadaan berapa itu 40 atau berapa itu yang diperebutkan antara Aceh dan Sumatera Utara. Nah, itu kenapa ya? Nah, dari sinilah ya, di saat sudah ada kemudahan komunikasi antara anak bangsa ya, di situ akan ada bangunan informasi yang betul-betul valid ya. Misalkan saya ya, hari ini saya bisa langsung menghubungi ya saudara kita yang di Aceh ya. Nah, terus bermain media sosial, sebenarnya yang terjadi itu kayak apa sih ya. Belum lagi yang ada di Raja Ampat ya, dan banyak itu loh ya. Jadi berbagai potensi ya yang harus tergali, dan galiannya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 ya. Bagaimana sebesar-besarnya itu untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk golongan tertentu. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti ini tuh hanya ada pada Kang Deddy Mulyadi ya, tidak pada pejabat yang selama ini menguasai Republik ini ya. Jadi ada pejabat-pejabat yang serakah ya. Nah, jadi pejabat yang sampai punya harta triliunan ya, segala macam. Itu karena itu tadi ya. Jadi tanah-tanah yang ada di Republik ini kalau bisa dimaklari semua ya. Misalkan dengan berbagai negara silakan berinvestasi, misalkan mengeksploitasi pulau ini, itu sudah di bawah kekuasaan saya misalnya. Nah seperti itu. Jadi sejengkal tanah Republik yang kita cintai ini adalah sangat berharga bagi bangsa-bangsa lain ya. Nah, dari situ akhirnya ketertarikan dari negara-negara lain tadi untuk ya bekerja sama dengan pejabat-pejabat yang serakah ini ya. Semoga aja pejabat-pejabat yang serakah ini nanti menjadi sasaran peluru-peluru nyasar ya. Dan mari kita dukung, kita support ya pemerintahan yang sekarang ini ya, utamanya untuk warga Jawa Barat ya. Mari kita punya ide, punya gagasan yang sifatnya nasional, yang sifatnya NKRI, yang sifatnya pro rakyat ya. Itu yang harus
kita pikirkan ya. Jadi baik itu adik-adik mahasiswa yang atau para budayawan ya. Budayawan ini yang tidak bisa kita sebut sebagai oknum yang serakah, tapi budayawan ini yang memang betul-betul ingin bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang besar ya, negara yang betul-betul ditakuti dunia. Karena apa? Karena peradabannya ya, karena budayanya ya. Semoga aja ya perjalanan bangsa ya menuju lebih baik diawali dari kepemimpinan Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Semoga Indonesia terbangun dari Jawa Barat. Ya. Semoga harapan para pendiri bangsa ya itu tertanam pada jiwa-jiwa kita. Untuk itu mari kita belajar budaya ya, bahwa Indonesia itu sebenarnya negara yang betul-betul punya adab, punya budaya, punya tradisi ya yang itu mengagumkan untuk dunia. Coba kalau misalkan masing-masing provinsi ini budayanya muncul semua ya, betapa indahnya republik yang kita cintai ini ya. Indonesia dengan adanya budaya ini sebenarnya Indonesia itu menjadi surga dunia. Karena apa? Dengan berbagai budaya itu pasti ada di sana itu tarian ya, pasti ada namanya tarian ya. Ada keseniannya. Nah dari situlah ya sebenarnya indahnya Indonesia itu di situ ya. Jadi Indonesia yang aman, damai dengan alamnya, dengan airnya, dengan udaranya ya, yang tertata ya. Jadi mari ya, yang pemahaman rahmatan lil alamin itu kita betul-betul pahami ya. Kita jangan sampai sebagai menjadi umat Islam yang gagal ya, karena kurang bisa memahami rahmatan lil alamin. Saya kira kita sudah sering disuguhkan ya alunan lagu ya dan keelokan tanah air kita ya. Nah, jadi keelokan tanah air kita itu yang nggak dipunyai oleh negara manapun ya. Di saat kita melihat sawah masih hijau, air mengalir jernih ya, coba kalau misalkan itu betul-betul tertata rapi ya. Nah, kita sebagai umat Islam ya mari iman kita ya itu terbangun oleh pemikiran-pemikiran yang benar ya. Bagaimana kebersihan itu menjadi sebagian dari iman, itu harus kita lakukan ya. Nah, bagaimana kita dengan kebersihan tadi? Karena apa? Kita mencintai alam ya. Jadi jangan sampai alam ini gampangannya dipenuhi oleh sampah-sampah yang tidak bisa terurai ribuan tahun ya. Nah itulah ya, jadi mari kita bersama-sama ya, sosok KDM ini pemimpin yang tidak serakah ya. Jadi pemimpin yang tidak tergerak untuk menumpuk kekayaan, menumpuk harta ya. Saya kira itu kita pahami bersama ya. Gubernur mana yang berani misalkan masih 5 juta, 10 juta, 3 juta ya, 50 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar ya. Itu dari kantong pribadi ya. Mana ada gubernur yang seperti itu, ya kan? Yang ada dia memperkaya diri, ya. Bagaimana 7 turunannya itu akan menikmati kekayaannya, ya. Itu yang terjadi, ya. Makanya mari KDM ini
kita doakan ya, semoga Bapak Aing ini panjang umur ya, semoga apa yang diinginkan Kang Deddy tadi, karena Kang Deddy itu paham tentang budaya ya. Dari situlah jadi nama besar Indonesia itu sebenarnya di saat budaya itu muncul, Indonesia akan menjadi negara yang akan disegani ya, disegani oleh dunia ya. Mungkin dunia akan berbondong-bondong menyaksikan keindahannya Indonesia ya, dengan bumi tertata ya, airnya bersih ya, itu akan menjadi surga dunia. Nah, kalau sudah Indonesia menjadi surga dunia dengan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, misalkan bagaimana mencintai kebersihan, mencintai lingkungan ya, akhirnya akan banyak turis-turis berdatangan ke Republik ini ya. Dia sebagai tamu ya, kita sebagai tuan rumah ya. Oke, mungkin itu ya. Semoga kita betul-betul bisa menerjemahkan Aku Cinta NKRI